Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Para pemirsa Rosyad TV, juga para pendengar radio stream Medan Mengaji, kita kembali di program kita, program live podcast radio stream Medan Mengaji. Dan senang sekali kita bisa kembali di hari Senin di podcast spesial Kaula Muda. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang sosok-sosok pemuda yang ada di sekitar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di pertemuan terakhir kita sudah membahas siapa Bang? Said bin Zaid. Oh, alhamdulillah Mas. Dan hari ini insya Allah kita akan membahas satu lagi atau mengangkat satu lagi sosok pemuda yang ada di sekitar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu. Siapa hari ini Bang? Nah, itu belum dapat flyernya kayaknya tadi. Yang penting kan ingat yang pekan lalu. Iya, Masya Allah. Ya. Hari ini kita akan mengangkat sosok Zaid bin Sabit. Nah, Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Dan alhamdulillah sudah bersama kita guru kita Ustadz Muhammad Permana Hafizahullah Ta'ala dan yang mendampingi kita ada Bang Jiang. Insya Allah dalam beberapa waktu ke depan Ustadz akan menjelaskan atau memberikan gambaran atau biografi atau perjalanan hidup Zaid bin Sabit yang tentunya akan banyak faedah atau inspirasi untuk kita beramal soleh tentunya. Baik, kita langsung ke Ustadz. Silakan Ustadz. Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahumul huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio streaming Medan Mengaji, kali ini kita angkat pemuda yang ada di sekitar Nabi SAW. Dialah Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala an. Kita awali dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat At-Taubah ayat 120. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, tidak pantas bagi penduduk Madinah dan orang-orang Arab Badui yang berdiam di sekitar mereka tidak turut menyertai Rasulullah SAW pergi berperang. Dan tidak pantas pula bagi mereka lebih mencintai diri mereka daripada mencintai diri Rasul. Yang demikian itu karena mereka tidak ditimpa kehausan, kepayahan dan kelaparan di jalan Allah, dan tidak pula menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir, dan tidak menimpakan suatu bencana kepada musuh, kecuali semua itu akan dituliskan bagi mereka sebagai suatu amalan kebajikan. Sungguh Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada penduduk Madinah dan orang-orang Arab Badui berkaitan tentang posisi Rasulullah SAW. Maksudnya apa? Masing-masing mereka dari orang-orang Arab yang ada di Madinah memiliki potensi yang berbeda-beda. Tidak semua mereka sama dalam satu bidang, dan mereka memiliki bidang-bidang yang berbeda-beda. Ketika mereka tidak sanggup, tidak mampu untuk melakukan suatu perkara pada suatu bidang, maka mereka berusaha untuk melakukan pada bidang yang lain. Dan ternyata sosok yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu Zaid bin Thabit, menunjukkan bahwasanya ketika dia tidak mampu menunjukkan di hadapan Nabi SAW suatu perkara yang Nabi SAW tidak mengizinkannya, tapi beliau berusaha untuk melihat potensi yang ada pada beliau sehingga hal itu dicintai oleh Nabi SAW. Ya, sehingga hal itu dicintai oleh Nabi SAW. Oleh karenanya orang-orang Madinah, orang-orang yang membantu Nabi SAW dari kalangan Muhajirin dan Ansar, mereka berupaya semaksimal mungkin apa yang mereka bisa berikan untuk Nabi dan agamanya. Ya, apapun dia. Dan itu sudah banyak mereka buktikan. Ketika mereka tidak bisa memberikan infak yang banyak, sebagaimana sahabat-sahabat yang punya harta yang banyak, mereka berinfak dengan apa? Dengan apa yang mereka miliki. Bahkan salah seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Ulbah bin Zaid
yang dia tidak bisa berinfak dengan hartanya, pada akhirnya dia berinfak dengan kehormatannya. Artinya dia menghalalkan semua orang-orang yang berbuat salah kepadanya, semuanya sudah dimaafkan. Dan itu bentuk sedekahnya ketika dia tidak memiliki harta benda yang hendak diinfakkan kepada Nabi SAW. Nah, sosok yang akan kita bahas kali ini adalah seorang pemuda. Dan memang ketika Nabi SAW sampai di Madinah, beliau masih dalam kondisi kecil, ya, masih remaja, masih sosok seorang pemuda. Bahkan ketika Nabi sampai di Madinah, beliau belum masuk akil balik. Dan inilah yang menghalanginya untuk bisa ikut dalam peperangan. Nah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, kita akan bacakan tentang biografi dari Zaid bin Thabit radhiyallahu taala an. Beliau adalah Zaid bin Thabit bin Ad-Dhahhak Al-Ansari. Beliau merupakan salah seorang sahabat Ansar, berasal dari Bani Najjar. Bani Najjar ini kabilah atau keluarganya Nabi SAW. Dan ketika Nabi SAW sampai di Madinah, orang tuanya yaitu Thabit bin Ad-Dhahhak ini sudah meninggal dunia. Artinya dia tumbuh dalam kondisi yatim. Ia tumbuh dalam kondisi yatim. Sampai Nabi di Madinah, usia beliau pada saat itu masih 11 tahun. Dan beliau berbaiat, masuk Islam dan mengikuti agama Rasulullah SAW. Nah, di waktu kecil ini suatu peristiwa yang mungkin jarang terjadi saat sekarang ini. Ya, di waktu kecil, di usianya, kalau kita katakan di usia 11 tahun Nabi baru hijrah ke Madinah. Dan itulah ditetapkan awal penanggalan hijrahnya Nabi SAW. Dan di tahun kedua itu ada perang Badar. Ya, ada perang Badar. Nah, pada saat perang Badar, Zaid bin Thabit ikut berserta dengan orang-orang dewasa. Mau ngapain nih anak? Ternyata mau ikut perang. Ya, ternyata mau ikut perang. Mau ikut bersama dengan Nabi SAW ke Badar. Nah, bayangkan usia anak 11 atau 12 tahun. Ya, usia anak 12 tahun mau ikut perang. Dan perang ini perang yang nyata, yang dibawa senjata yang asli. Ya, bukan kayu-kayuan. Ya, bukan yang palsu. Ya, bukan yang palsu. Yang dihadapi orang-orang dewasa. Ya, yang dihadapi adalah orang-orang dewasa. Nah, ketika beliau datang bersama dengan orang-orang dewasa, ya, bersama dengan orang tuanya, yang membawanya adalah orang tuanya. Nah, diserahkan kepada Rasulullah SAW dengan penuh kasih sayang. Nabi menolak. Masih kecil. Ya, masih kecil. Nah, jadi di usianya 12 tahun sudah mau ikut berperang. Kalau sekarang usia 12 tahun itu baru lulus SD. Baru lulus SD. Nah, baru lulus SD suruh ikut perang. Ya, ikut mendaftarkan dirinya untuk berperang melawan orang-orang musyrikin, orang-orang kafir. Nah, ketika perang Badar ini tidak diizinkan oleh Nabi SAW, maka di tahun ketiga Hijriyah perang Uhud, perang balas dendam. Ya, orang-orang musyrikin ingin membalas kekalahan mereka dalam perang Badar. Maka pada saat itu dia pun maju bersama dengan teman-teman sebayanya. Kalau kemarin dengan orang-orang dewasa jelas ini ditolak oleh Nabi SAW. Kali ini orang-orang yang seusia sama dengan Zaid bin Thabit. Ya, pada akhirnya mereka menampakkan kebolehan mereka di hadapan Nabi SAW. Ada Rafi bin Khadij. Sosok sahabat ini membawa belati di hadapan Nabi. Membawa tombak di hadapan Nabi. Dan menampakkan kebolehannya di hadapan Nabi SAW. Akhirnya ikut perang Uhud. Kemudian Samurah bin Jundab juga demikian. Ya, tidak kalah dengan Rafi tadi. Nah, kemudian giliran 6 orang lain dari sahabat yang maju di hadapan Nabi SAW. Di sana ada Zaid bin Thabit, kemudian Abdullah ibnu Umar. Nabi lagi-lagi tidak mengizinkannya.
tidak mengizinkan pada saat perang Uhud. Dan mereka tidak putus harapan. Apa yang mereka lakukan, berusaha untuk menampilkan kebolehan mereka di hadapan Nabi. Ya, sampai pada akhirnya mereka menampakkan otot-otot mereka di hadapan Nabi. Supaya apa? Supaya Nabi mengizinkan. Ya, ini bukan lagi-lagi main-main, perang. Ya, perang melawan orang kafir. Nah, Nabi nggak tertarik. Ya, kebolehan-kebolehan itu ditampakkan di hadapan Nabi. Nabi nggak tertarik. Kemudian pada akhirnya senjata mereka apa? Nangis di hadapan Nabi. Kalau kita nangisnya untuk apa ini? Kalau kita, anak-anak kita nangisnya untuk apa? Karena apa? Ini nangisnya ingin perang. Coba bayangkan, kalau bukan karena pendidikan dari orang tuanya yang ditanamkan. Yang pertama, kecintaan kepada Nabi SAW. Yang kedua, menumbuhkan di dalam hatinya rela berjuang bersama Nabi demi menegakkan agama Islam. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan pendidikan yang mereka dapatkan itu dari mana? Ya, pendidikan yang mereka dapatkan itu dari mana sehingga mereka mau di waktu muda mereka, di waktu kecil bahkan mereka mau ikut berperang bersama dengan Nabi SAW. Dan kalau kita tarik dengan kondisi sekarang ini, apakah ada anak-anak muda seperti itu? Ya. Yang sudah ditanamkan di dalam benaknya, di dalam pikirannya, bagaimana mencintai Rasulullah, bagaimana mengagungkan agama Islam, bagaimana berhadapan dengan orang-orang kafir. Dan tokoh yang kita bahas kali ini, Zaid bin Thabit, demikian adanya. Ketika Nabi SAW juga nggak mengizinkan, Nabi berjanji. Ya, berjanji apa? Nanti di lain kesempatan, kalau ada peperangan, mereka akan diizinkan. Maka pada tahun ke-5 Hijriyah, itu terjadi perang Khandaq atau perang Ahzab. Dan memang di usia itulah, usia mereka sudah sampai balik 15 tahun. Ya, jadi usia 15 tahun, usia yang memang sudah balik, Nabi izinkan untuk perang. Kurang dari itu, yang mereka belum balik, ini tidak diizinkan Nabi SAW. Tapi yang menarik di sini adalah kondisi mereka di waktu kecil sudah semangat untuk berjihad. Apa yang mendasari mereka semangat untuk berjihad? Tidak lain karena pendidikan dari orang tuanya. Dan yang memang yang akan diperangi di sini adalah orang kafir. Ya, orang kafir. Dan memang pemahaman yang disampaikan oleh orang tuanya ini pemahaman yang benar. Pemahaman yang benar. Ya. Konsepnya apa? Kalau perang itu adalah melawan orang kafir, bukan perang sesama kaum muslimin. Nah, ini salah, berarti pemahamannya salah. Ya, pemahamannya salah. Nah, demikian. Jadi Zaid bin Thabit pun melihat kalau potensi perang ini belum diberikan oleh Nabi SAW, maka dia melihat ada potensi yang lain yang dia miliki. Dia berpikir potensi yang dimiliki itu apa? Ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan kecerdasan kepada Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala. Memang beliau tidak diizinkan untuk berperang, tapi beliau ingin memberikan baktinya kepada Rasulullah, baktinya kepada agama, sehingga beliau melihat ada potensi yang lain yang harus dia kembangkan, dan ternyata hal itu dicintai oleh Nabi SAW. Nah, ini sebagai pembuka ya dari pembahasan Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala. Nah, Masya Allah. Jadi potensinya masih disimpan ya, Ustaz? Masih disimpan. Biar penasaran nanti untuk ngelanjutnya lebih intens lagi. Dan mungkin di segmen awal ini Bang Jiang kan tadi ada disebutkan Ustadz bahwasannya Zaid bin Thabit ini tumbuh dalam keadaan yatim, gitu kan. Dan pernah kita ketahui atau kita dengar sering ada stigma negatif gitu Ustadz di masyarakat kita, atau mungkin kekhawatiran bahwasannya anak yatim ini umumnya cenderung lebih nakal. Karena lepas dari pantauan seorang ayah ya. Nah, ini apakah ini memang betul ada korelasi terhadap itu Ustaz, atau jangan-jangan bisa aja dia punya orang tua tapi terasa seperti anak yatim gitu seperti apa Ustaz? Nah, terkadang ungkapan-ungkapan seperti itu tidak salah. Ya. Ada anak yatim yang memang dia kurang kasih sayang. Dia tidak melihat ketegasan sosok seorang ayah. Karena ayahnya qadarullah sudah meninggal dunia. Dia hanya melihat hanya pada diri ibunya, seperti itu dia. Dan masing-masing orang berbeda-beda. Dan itu kembali kepada lingkungannya. Iya, kembali kepada lingkungannya.
Kita katakan anak-anak yatim di masa para sahabat dan di masa para tabi'in itu bukan sedikit. Dan berapa banyak di antara mereka yang menjadi ulama-ulama besar. Itu disebabkan apa? Itu disebabkan karena memang pendidikan dasarnya dari sang ibu. Ya, pendidikan dasarnya dari sang ibu. Dan kita sering mendengar ungkapan bahwasanya al-ummah madrasatul ula. Ibu itu adalah sekolahnya yang pertama bagi anak-anak. Jadi kalau ternyata dalam pendidikan si anak, si ibu ini tidak mendapatkan bantuan dari suaminya karena sudah meninggal dunia, dia tidak berputus asa. Dan itu yang dialami oleh orang tuanya Zaid. Ya, tidak menutup kemungkinan bahwasanya anak ini akan menjadi seorang pejuang. Ya, mau tidak mau seorang pendidik, seorang guru, khususnya seorang ibu, dia benar-benar harus memiliki bekal sehingga anak yang dia didik, anak yang dia asuh tanpa seorang ayah tetap bisa menjadi anak yang bermanfaat dan tetap dia mendapatkan kasih sayang yang sempurna. Ya, tetap dia mendapatkan kasih sayang yang sempurna. Lain halnya terkadang orang tuanya ada, ternyata anak ini bagaikan anak yatim. Karena kesibukan orang tuanya dari pagi sampai malam sehingga tidak terperhatikan. Nah, ketika si anak ini tidak diperhatikan lagi oleh orang tuanya, maka dia ingin mencari satu hal yang bisa melampiaskan itu semua. Pada akhirnya jadilah dia anak-anak yang nakal, tanpa terkendali, orang tuanya tidak peduli, orang tuanya tidak memikirkan pendidikannya, itu terjadi. Maka dari sini kita bisa mengambil faedahnya. Ya, bisa kita ambil pelajarannya bahwasanya faktor penunjang pendidikan keberhasilan seorang anak itu tergantung dari orang tuanya. Ya, berhasilnya Zaid bin Thabit, ada sosok orang yang tangguh, ada ulama-ulama yang hebat, yang mulia, yang besar, itu ternyata di belakang mereka adalah ibu-ibu yang memiliki keutamaan. Ibunya Imam Syafi'i, ibunya Imam Malik, ya ibunya Rabi'atul Ra'i, ya dan ulama-ulama yang lainnya. Ternyata di belakang para ulama ada ibunda-ibunda yang tangguh. Nah, demikian, Allah a'lam. Baik, Ustaz, jazakumullah khairan, Ustaz. Dan sedikit lagi, Ustaz, di segmen awal tadi, Ustaz, ada yang menginspirasi juga lah kita bilang, Ustaz, dari kisahnya Zaid bin Thabit tadi. Beliau dan teman-teman sebayanya gitu, Benar. menyodorkan diri ingin menunjukkan yang dia anggap kemampuan dirinya itu untuk dipresentasikan, Yeah. gitulah bahasa kita kan, Bang. Show off lah, show off. Menunjukkan skill gitu supaya diajak untuk berperang pada saat itu karena di situ momennya memang perang gitu ya, Ustaz, berjihad gitu kan. Nah, kalau kita tarik ke zaman kita gini, Ustaz, mau diaplikasikan, mungkin kan ini kaula muda kan udah banyak yang hijrah gitu kan, Ustaz. Mungkin dakwah juga semakin berkembang ya, Bang Jiang. Akhirnya anak-anak muda kita banyak yang tersentuh hidayah gitu. Dan mereka juga memiliki skill-skill yang berbeda gitu, Ustaz. Nah, Mereka juga ingin menunjukkan skill gitu. Apakah ini boleh, Ustaz, maksudnya ditarik seperti kisahnya Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, mereka meminta porsi gitu. Ya, untuk misalnya ada yang jago buat potongan video pendek siap, gitu-gitu. gitu. Tapi menawarkan diri gitu, Ustaz. Ustaz, saya bisa loh gini. Ustaz mau dibantu nggak gini. Untuk dibuatkan videonya, saya bisa potong video atau apa, atau desainkan flyernya. Nah, gitu-gitu kalau menyodorkan diri lah bahasanya ya, Bang. Menyodorkan diri gitu boleh nggak, Ustaz? Nah, dari apa yang sudah kita sampaikan tadi, ayat sebelumnya di dalam surat At-Taubah tadi, seorang ketika dia sudah melihat ada kemuliaan besar di hadapannya dan dia tidak mampu meraihnya dari sisi yang orang-orang banyak melakukannya, maka dia akan berusaha untuk mencari kemuliaan itu dari sisi yang lain. Seperti tadi, saya baru hijrah dan hijrah saya ini butuh ilmu terus. Tapi saya punya potensi ini bisa bermanfaat untuk apa? Membantu ustadz ini dalam hal kajiannya, menyebarkan dakwahnya. Kemudian dia menyodorkan diri untuk memberikan apa yang dia bisa miliki. Tujuannya adalah untuk apa? Dia kan ingin dapat saham juga. Dapat saham kebaikan nih. Ini kebaikan, di hadapannya ada kebaikan besar. Tapi untuk menyampaikan ilmu di hadapan orang banyak, dia belum sanggup. Dia masih harus belajar lagi. Maka dia lihat dari sisi yang lain dan itu dia bisa melakukannya, maka silahkan. Dan ini masuk dalam bentuk apa? Ta'awun 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan prinsipnya dia pengen juga dapat saham. Seperti tadi,
Si ustadz menyampaikan kajian, kemudian dipotong, ya video-video singkat, kemudian disebarkan misalnya. Ternyata banyak orang yang mengambil manfaat. Apakah dia bisa mendapatkan manfaat dari sana? Apakah dia bisa mendapatkan keuntungan dari sana? Dia juga akan mendapatkan yang dikatakan oleh Nabi SAW, onta merah tadi. Ya, ini potensi dia. Buat flyer, dengan adanya flyer kemudian di-share ke sana kemari, orang-orang baca, kemudian orang-orang mendengarkan, datang, yang pada akhirnya informasi itu tersebar sampai kepada orang-orang mendengar dan dapat hidayah, dia juga dapat bahagian. Jadi yang seperti ini, sebagaimana Allah mengatakan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah di dalam kebaikan. Nah, Allah berikan masing-masing kita potensi, dan potensi kita itu beda-beda. Ya, potensi kita itu beda-beda. Maka di potensi itulah kita tonjolkan diri kita, tapi lagi-lagi ingat, ya, bekali dengan apa? Niat yang ikhlas. Ya, niat yang ikhlas. Maka mereka ketika menampakkan potensi mereka, ingin benar-benar berperang, tapi Nabi belum izinkan, belum saatnya ini. Sama seperti ingin tampil di hadapan manusia, ingin tampil di hadapan orang untuk menyampaikan ilmu, tapi belum saatnya, sabar dulu. Belajar lagi, mungkin potensi yang lain. Nah, seperti itu dia. Jadi kalau ada pemuda-pemuda seperti ini yang dia sedang hijrah, ya sedang hijrah, memang mereka memiliki komunitas anak-anak muda yang lagi hijrah, pengen bimbingan, lalu mereka punya potensi, maka manfaatkan potensi mereka. Ya, artinya mereka diarahkan pada tempat yang memang ini positif. Ya, daripada potensi mereka itu digunakan untuk hal-hal yang negatif. Nah, Allah a'lam. Berarti nggak apa-apa buat komunitas anak-anak muda gitu ya, Ustaz? Kembali kepada niat. Kalau untuk kebaikan tadi ya, Iya, Ustaz? kembali kepada niat. Dan tadi ya, Ustaz, maksudnya sedikit kami tangkap juga bahwasannya ketika kita mempresentasikan skill kita tapi belum dibutuhkan mungkin, atau mungkin perlu belajar Belum lagi saatnya. gitu. Jadi jangan baper gitu ya, Ustaz, Iya. ketika misalnya merasa belum dibutuhkan atau memang apa dulu, mungkin seperti kisah Zaid bin Sabit ini, Ustaz, kami boleh tahu juga, Ustaz, kenapa berulang kali ditolak gitu, Ustaz? Apakah memang nggak punya skill dalam perang gitu, Ustaz? Iya. Makanya Atau ditolak, karena usia ya kan? atau Benar. karena usia saja gitu. Karena usia. Jadi belum matang nih. Ya, jadi belum matang. Jadi usia balik itu kan 15 tahun. Nabi belum mengizinkan, kasihan. Ini belum waktunya mereka untuk apa? Hadir di medan perang. Ya, mereka lagi menikmati kebebasannya sebagai seorang anak. Lagi lagi senang-senangnya bermain. Ini diperintahkan untuk berperang. Kan tidak cocok, tidak tepat. Nah, begitu tadi, ketika ada orang yang menampilkan skillnya tapi belum bisa diwujudkan saat itu, maka bersabar. Mungkin ada momennya nanti. Ya, ada kesempatan yang lain. Nah, kemudian cari peluang yang lain. Sebagaimana Zaid bin Sabit, ketika peluang jihad ini nggak didapatkan, maka dia melihat potensi apa yang saya miliki dan bisa bermanfaat untuk Islam dan kaum muslimin. Dan ternyata potensi beliau ini ya diacungkan jempol oleh Nabi. Artinya Nabi takjub dengan potensi yang dimilikinya. Nah, demikian. Dan inilah yang mau kita dengar, ini potensinya apa. Minggu depan apa gimana, Ustaz? Soalnya Boleh, Ustaz. digantung-gantung lagi kayaknya ini. Baik, potensi apa yang dimiliki oleh ini Zaid dia, bin Masya Allah. Sabit? Nah, tahuilah, bacaan Al-Quran yang hari ini kita baca ternyata itu saham dari Zaid bin Sabit sampai hari kiamat nanti. Dan ini potensi yang Masya Allah diberikan oleh Allah kepada Zaid bin Sabit. Tatkala beliau tidak bisa ikut berperang bersama dengan Nabi SAW, beliau melihat beliau ini sosok laki-laki, sosok anak yang cerdas. Ya, sosok anak yang cerdas. Bentuk kecerdasannya apa? Baru Nabi hijrah ke Madinah dan beliau berbaiat masuk Islam. Yang rentang waktu yang singkat, beliau sudah bisa menghafal surat-surat yang turun kepada Nabi SAW. Ayat-ayat Al-Quran, wahyu Allah turun, dan beliau mampu menghafal 16 atau 17 surat sekembalinya Nabi SAW dari peperangan. Ya, sekembalinya Nabi SAW dari peperangan. Dan tentunya ini sebelumnya dia sampaikan kepada ibunya. Dan ibunya merasa takjub dengan kemampuan Zaid bin Thabit ini. Akhirnya dia menyampaikan kepada para sahabatnya, ya, bahwasanya anak saya seperti ini dan seperti ini, tunjukkan kepada Nabi SAW.
ditunjukkan kepada Nabi SAW. Lalu beliau pun membacakan ayat-ayat yang beliau hafal. Ya, yang turun kepada Nabi, yang usianya pada saat itu belum balik karena belum diizinkan untuk perang. Dan beliau sudah mampu menghafal 16-17 surat yang diturunkan kepada Nabi SAW. Lalu Nabi melihat potensi yang besar pada diri Zaid bin Thabit. Nabi SAW pun memerintahkan kepada Zaid bin Thabit untuk apa? Untuk belajar bahasa Yahudi. Dan setengah bulan selesai bahasa Yahudi bisa dipelajari. Ya, setengah bulan. 15 hari bisa menyelesaikan bahasa Yahudi. Karena Nabi SAW akan mendapatkan surat-surat dari orang-orang Yahudi. Nabi nggak percaya ini kalau seandainya yang baca itu orang Yahudi Madinah. Nabi nggak percaya. Ya, Nabi berharap ada di antara para sahabat itu yang bisa membaca tulisan orang-orang Yahudi. Dan ternyata ya Zaid bin Thabit ini belajar. Nah, pada saat perang Badar, di sana banyak tawanan-tawanan perang. Dan di antara tawanan-tawanan perang itu ketika mereka ingin dibebaskan, syaratnya adalah mengajarkan kepada anak-anak kaum muslimin baca tulis. Iya, baca tulis. Ketika mereka nggak punya harta untuk membebaskan dirinya, nggak ada tebusan dari keluarga-keluarga mereka di Makkah, maka Nabi mempersyaratkan kalau ingin bebas, maka ajarkan kepada anak-anak kaum muslimin di Madinah itu baca tulis. Dan Nabi perintahkan kepada Zaid untuk ikut belajar baca tulis. Dan dengan potensi ini, beliau mampu dengan cepat membaca dan menulis. Bahkan Nabi perintahkan untuk mempelajari bahasa apa? Yahudi. Ya, setiap masuk surat-surat orang-orang Yahudi kepada Nabi, itu yang baca Zaid bin Thabit. Dan setiap Nabi ingin membalas tulisan-tulisannya itu, surat-suratnya itu, maka itu dengan tulisan ya Zaid bin Thabit. Lalu Nabi SAW memerintahkan kepada Zaid bin Thabit untuk mempelajari bahasa Suryani, bahasa orang-orang Nasrani. Ya, bahasa orang-orang Nasrani. Berapa hari? 17 hari tembus. Dan surat-surat, tulisan-tulisan yang berbahasa itu diterjemahkan oleh Zaid bin Thabit. Sehingga para sahabat menjuluki penterjemah Rasulullah SAW. Ini potensi besar. Ya, ini potensi besar yang dimiliki oleh Zaid bin Thabit. Perang mungkin menghalangi karena usianya masih seperti itu. Tapi Nabi baru mengizinkan mereka ikut berperang pada usia mereka 15 tahun di perang Khandaq atau perang Ahzab. Kemudian para pendengar dan para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah. Ketika wahyu turun, ya ketika wahyu turun kepada Nabi SAW, maka Nabi SAW ketika sudah mengetahui potensi yang ada pada Zaid bin Thabit, maka beliau tulislah yang turun kepada Nabi SAW. Yang turun kepada Nabi SAW, ayat-ayat Al-Quran yang turun kepada Nabi, ini ditulis oleh Zaid bin Thabit. Ya, ditulis oleh Zaid bin Thabit. Sampai pada akhirnya Nabi SAW meninggal dunia. Ya, Nabi SAW meninggal dunia, wahyu sudah sempurna. Ya, wahyu sudah sempurna. Hanya saja apa yang terjadi di masa Abu Bakar As-Siddiq, Zaid bin Thabit menampakkan dirinya adalah orang yang alim, orang yang mulia, orang yang pintar, orang yang cerdas. Dan beliau bisa mendinginkan suasana yang terjadi perselisihan antara Muhajirin dan Ansar. Kita tahu ini, ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, para sahabat bingung dengan jenazah Nabi, belum diselenggarakan pada saat itu fardu kifayahnya. Yang pertama, mereka nggak yakin Rasulullah sudah meninggal dunia. Sampai Abu Bakar meyakinkan bahwasanya Rasulullah benar-benar sudah meninggal dunia. Nah, kemudian apa yang mereka lakukan? Ya, Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab, ya Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, mereka menuju Thaqifah Bani Sa'idah. Sudah berkumpul di sana orang-orang Ansar yang hendak menunjuk pimpinan mereka, ya Sa'ad bin Mu'adz, untuk menjadi pemimpin menggantikan Rasulullah SAW. Ketika kondisi panas pada saat itu, siapa yang menjadi pemimpin? Apakah kaum Muhajirin dan Ansar? Maka berdirilah sosok Zaid bin Thabit pada saat itu. Dan pikirannya sudah matang. Ya, pikirannya sudah matang. Zaid bin Thabit berdiri lalu mengatakan kepada hadirin pada saat itu, kaum Ansar yang banyak, kaum Muhajirin hanya sedikit.
Apa kata Zaid di hadapan orang-orang Ansor? Sesungguhnya Rasulullah SAW itu dari kalangan muhajirin. Iya, dan kita penolong-penolong Rasulullah dari kalangan Ansor. Dan imam itu dari kalangan muhajirin. Ya, imam itu dari kalangan mereka, yaitu dari kalangan muhajirin, dan kita menjadi penolongnya. Maka ketika ucapan ini dilontarkan oleh Zaid bin Thabit, maka Abu Bakar pun mengatakan, semoga Allah memberikan ganjaran kebaikan kepada kalian wahai orang-orang Ansor, dan semoga Allah Subhanahu wa taala meneguhkan orang yang mengatakan demikian dari golongan kalian, dan sesungguhnya kami tidak akan mengikuti kecuali apa yang sudah dikatakannya. Kalau kalian memiliki pendapat yang lain, kami nggak akan ikuti. Artinya apa? Pendapat Zaid bin Thabit yang diikuti, sehingga yang menjadi pemimpin dari kalangan muhajirin. Seketika itu juga Zaid bin Thabit memegang tangannya Abu Bakar As-Siddiq lalu membaiatnya. Dan para hadirin pada saat itu membaiat Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ini kepiawaiannya melihat kondisi. Ya, kepiawaiannya melihat kondisi. Ini sosok Zaid bin Thabit. Kemudian di masa Abu Bakar As-Siddiq, beliau mendapatkan tugas yang besar. Ya, tugas yang besar. Dan di masa Abu Bakar As-Siddiq itu beliau punya PR yang banyak. Di antaranya apa? Banyaknya nabi-nabi palsu. Banyaknya orang-orang yang murtad. Dan banyaknya orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat di masa Abu Bakar. Mereka menganggap kami hanya mengeluarkan zakat di masa Rasulullah. Ya, kemudian orang-orang yang murtad ini diperangi. Nabi-nabi palsu ini juga diperangi. Dan pada saat di masa Abu Bakar ada namanya perang Yamamah. Ya, perang Yamamah ini adalah perang melawan orang-orang murtad. Dan qadarullah pada saat perang itu banyak para penghafal Al-Qur'an yang meninggal dunia. Lebih dari 70 orang dari para penghafal itu meninggal dunia. Melihat kondisi yang bahaya, ya Umar bin Khattab melihat kalau ternyata para penghafal Al-Quran ini meninggal semua di medan jihad, maka Al-Quran akan hilang. Ya, dengan hilangnya para penghafal Al-Quran. Maka Allah Subhanahu wa taala meneguhkan hati Umar bin Khattab untuk menyampaikan apa? Untuk menyampaikan idenya, ya, untuk menyampaikan ijtihadnya kepada Abu Bakar supaya Abu Bakar ini mengumpulkan Al-Quran. Ya, ditulis kemudian dikumpulkan. Ditulis ulang kemudian dikumpulkan. Maka datanglah Umar bin Khattab menghadap Abu Bakar dan menceritakan kondisinya. Sungguh para penghafal Al-Quran sudah banyak meninggal dunia. Dan kalau seandainya terus ini terjadi, maka Al-Quran akan hilang. Kumpulkanlah Al-Quran. Ya, kumpulkanlah Al-Quran. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Aku tidak ingin melakukan sesuatu yang baru. Ya, aku tidak ingin melakukan sesuatu yang baru. Jadi dengan mengumpulkan Al-Quran ini kan sesuatu yang baru. Dan ini adalah idenya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mengatakan, sungguh ini perkara yang baik. Demi Allah, ini perkara yang baik. Ini perkara yang baik. Nah, dan ini kita bisa ambil kesimpulan. Ada satu ungkapan dari Abdullah ibnu Mas'ud yang harus kita fahami bersama. Ya, yang harus kita fahami bersama. Yang pertama, dimulai dari perkataan Nabi SAW. Dimulai dari perkataan Nabi. Apa yang dikatakan oleh Nabi SAW? Alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Hendaknya kalian berpegang teguh terhadap sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Sunnahnya Abu Bakar, sunnahnya Umar, sunnahnya Utsman, sunnahnya Ali. Jadi kalau mereka berijtihad, Nabi sudah memberikan rekomendasi. Ya, sehingga ini bukan perkara yang baru. Yang pertama. Kemudian yang kedua, Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan, ya, sesungguhnya apabila kaum muslimin menganggap suatu perkara itu baik, maka Allah menganggap itu baik. Ya. Kaum muslimin di sini siapa? Kaum muslimin di sini adalah para sahabat. Karena Abdullah ibnu Mas'ud berbicara di zaman para sahabat. Jadi apa yang dilakukan, apa yang disepakati oleh kaum muslimin pada saat itu dipandang baik, maka Allah juga memandang baik. Dan kaum muslimin pada saat itu adalah para sahabat Nabi SAW. Sehingga ini kita tidak katakan bahwasanya perkara-perkara yang baru. Ya, hanya saja ungkapan dari Abu Bakar As-Siddiq ini perkara yang baru, artinya Nabi belum mengumpulkan. Iya, Nabi belum mengumpulkan.
lembaran-lembaran itu sudah ditulis. Ya, di lempengan-lempengan batu yang tipis, pelepah-pelepah kurma. Ini sudah ada. Cuma ketika Nabi SAW meninggal dunia, ini belum dikumpulkan semua. Nah, inilah yang diinginkan oleh Umar bin Khattab. Mengumpulkan itu dalam satu mushaf. Nah, sampai pada akhirnya Abu Bakar As-Siddiq pun ya ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menerima usulan dari Umar bin Khattab. Dan keduanya sepakat yang menjadi dan mengumpulkan Al-Quran itu tulisan-tulisannya adalah Zaid bin Thabit. Dan datanglah kepada Zaid bin Thabit. Abu Bakar juga menyampaikan apa yang disampaikan Umar kepadanya. Ini baik, demi Allah ini baik. Apa kata Zaid bin Thabit? Sungguh kalian perintahkan aku untuk memindahkan gunung lebih mudah bagiku daripada mengumpulkan Al-Quran. Dan ini proyek besar. Dan ternyata proyek besar ini ya saham besar yang dimiliki oleh Zaid bin Thabit sampai hari kiamat. Kita bisa menikmati membaca Al-Quran dalam mushaf itu dari mana? Dari proyek besar atas idenya Umar bin Khattab, kebijakan dari Abu Bakar As-Siddiq, dan tulisan Zaid bin Thabit. Nah, Allahu a'lam. Masya Allah, Ustaz. Jazakumullah khairan, Ustaz. Dan para pemirsa Rasyad TV dan pendengar radio streaming dan mengaji yang mau bergabung bersama kita di podcast spesial Kaula Muda kali ini bisa melalui line interaktif kita ada di 0822 8888 6630 atau bisa mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp atau komentar di platform media sosial kita. Dan ini terkait pembahasan kita tentang Zaid bin Thabit ini, Ustaz radhiyallahu anhu, ada sedikit korelasi dengan pembahasan kita di bab-bab tentang menempah generasi ilmiah gitu ya, Ustaz. Ada tentang mengeksplor potensi anak dan mengekspos potensi anak gitu, Ustaz. Ini memang maksudnya kadang kan anak berubah-berubah ya Bang, minatnya ya. Anak dari umur segini nanti minatnya di sini. Masih pencarian jati dia gitu. Pencarian jati termasuk kaula muda ya Bang. Mungkin juga di kaula muda kita juga seperti itu. Kadang dia merasa waktunya yang banyak gitu kan, Ustaz. Waktunya yang lapang, badannya yang sehat. Dia ngerasa semua bisa dieksplornya, bisa digalinya, bisa dikembangkannya gitu, Ustaz. Ini seperti ini boleh atau ada bagusnya dia memfokuskan dengan satu potensinya aja mungkin, tapi didalamin. Tapi itu dia ahli di situ atau seperti apa? Nah, kalau untuk anak-anak yang memang mereka pengen tahu semuanya, itu wajar. Ya, mereka pengen cari tahu semuanya. Makanya kan kalau kita lihat pendidikan sekarang kan, jurusan itu baru dimulai kapan? Ketika tingkat SMA. Ya, adapun tingkat SD dan SMP ini semuanya disajikan. Ya, untuk mengetahui potensi anak ini di mana. Sehingga pada akhirnya ketika dia mulai di SMA-nya, dia sudah memilih mana, mau kemana dia, ke umum atau ke agama nih. Iya, ke madrasah aliyah, pesantren. Nah, di situ sudah terlihat. Ya, di situ sudah terlihat. Oleh karenanya, tidak mengapa kita sajikan semuanya kepada anak-anak. Dan mereka ketika disajikan semuanya itu, mulailah muncul kecondongan pada satu kegiatan. Ya, satu potensi. Dan itu lebih dia sukai daripada kegiatan-kegiatan yang lainnya. Ya, walaupun ketika kegiatan-kegiatan yang lainnya dia ikut serta, tapi ada di antara kegiatan itu yang memang dia condong kepadanya. Nah, ketika orang tua sudah tahu kecondongannya itu pada satu bidang, maka tinggal dia fokuskan. Ya, maka dia tinggal fokuskan. Nah, seperti itu dia. Bukan berarti menghalangi mereka untuk melakukan potensi yang lain. Nabi SAW tidak menghalangi Zaid bin Thabit. Yang pertama, beliau menuliskan Al-Quran. Kemudian mengumpulkan Al-Quran. Di samping potensi yang lain, Nabi SAW berikan contohnya dalam perang Tabuk. Ya, Zaid bin Thabit ikut serta dalam perang Tabuk. Ya, bukan serta-merta ketika beliau sudah khusus nih menulis wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau tidak ikut dalam peperangan, tidak. Tapi beliau ikut dalam peperangan. Bahkan beliau memegang bendera pada saat perang Tabuk. Ada salah seorang sahabat yang diberikan bendera pada saat itu. Ada yang memegang bendera pada saat itu. Lalu
bendera itu diberikan kepada bendera itu diberikan kepada Zaid bin Thabit. Ya, bendera itu diberikan kepada Zaid bin Thabit. Lalu sahabat ini mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah engkau melihat pada diriku sesuatu yang tidak baik?" Nabi mengatakan, "Tidak, akan tetapi aku memberikan bendera itu kepada orang yang hafalan Al-Qur'annya lebih banyak." Ya, sampai memegang bendera pun itu prioritasnya siapa? Yang hafalan Al-Qur'annya banyak. Ya, hafalan Al-Qur'annya banyak. Jadi di sini Nabi SAW lebih mengutamakan orang-orang yang memang menghafal Al-Quran. Dari sisi pemimpinnya, kemudian dari sisi memegang benderanya, bukan mengecilkan yang lain. Ya, bukan mengecilkan yang lain. Jadi sampai posisi seperti itu, Zaid bin Thabit ini mendapatkan kedudukan di sisi Nabi SAW. Jadi tidak hanya sebatas mengumpulkan, tidak hanya sebatas menulis, tapi jihad pun ikut. Walaupun spesialnya Zaid bin Thabit ini berkaitan tentang tulisan, ya tulisan-tulisan wahyu, ya kemudian risalah-risalah, tapi Nabi tetap memberikan peluang bagi mereka untuk melakukan kebaikan yang lain. Nah, pada anak juga demikian, dia punya potensi yang kita tahu ini condong untuk menghafal, ya condong untuk menghafal, tapi berikanlah keinginan yang lain yang memang itu dari jiwanya juga menyukai. Ya, jiwanya menyukai untuk melakukan hal tersebut. Ada yang memang dia menghafal, kemudian suka masak-masak, ya suka menjahit. Ada yang dia menghafal, suka dia main komputer, seperti itu dia. Jadi tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Sampai pada akhirnya orang tua mengarahkan mana yang memang kecondongannya itu lebih besar, itu yang fokus. Dengan tidak menyampingkan yang lain yang mereka sukai. Nah, demikian. Allahu a'lam. Dan mengeksposnya tadi boleh Ustaz, kita memberitahukannya ke orang atau mengekspos lah, mungkin ngupdate ke medsos gitu-gitu boleh Ustaz, potensial. Dan ini kembali kepada niat tadi. Niatnya apa? Ya, niatnya apa? Sampaikan kepada anak-anak kita. Kalau masih anak-anak, ya kalau masih anak-anak, ya tidak ada masalah. Ya tidak ada masalah. Nah, tapi kalau dia sudah punya jati diri, sudah matang pemikirannya untuk yang seperti ini, apa manfaatnya? Apa tujuannya? Ya, apa tujuannya? Kembali kepada tujuan. Ya, kembali kepada tujuan. Dan jangan sampai hal itu memudaratkan dirinya. Nah, innamal a'mal binniyat. Amal itu tergantung pada niatnya. Dia mengekspos itu untuk apa? Kalau ada kemanfaatan silakan. Kalau tidak perlu. Nah, Allah. Mungkin dia udah tahu tentang personal branding. Iya, tapi jangan juga yang diekspos yang joget-joget. Oh, jangan lah. Itu bukan potensi. Bukan potensi. Itu aib. Baik, Bang Jiang ada pertanyaan? Udahlah, nggak usah. Dan ini tadi kan ada disebutkan Ustadz bahwasannya salah satu potensi besarnya Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, dan itu yang menjadi amal jari yang terus mengalir sampai sekarang gitu ya Ustadz. Sampai kiamat nanti. Sampai kiamat nanti. Adalah tentang mushaf Al-Quran gitu yang dikumpulkan Ustaz. Ini dan Ustaz tadi menyebutkan ini adalah sebuah mega proyek yang besar gitu Ustaz. Apakah semua yang terlibat di mega proyek ini itu mendapatkan pahala yang sama seperti Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu Ustaz? Kita ketahui Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu si pemberi ide. Sedangkan Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah penguasa pada saat itu yang menunjuk memberikan ACC lah istilahnya. Memberikan ACC, menunjuk langsung, juklak ya Bang, penunjukan langsung. Dan Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu adalah tim eksekutornya atau yang mengeksekusi proyek tersebut gitu. Dan pasti ada Ustaz ya kan, bagian sahabat-sahabat mungkin yang tidak terekspos nama-namanya dan mereka terlibat pada mega proyek ini. Apakah mereka mendapatkan pahala yang sama dengan Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu? Walaupun mungkin bagiannya receh kali ya. Mungkin dianggap receh bagi kita Ustaz. Mungkin cuman bawakan pulpennya si Zaid radhiyallahu anhu gitu Ustaz. Silakan Ustaz. Iya. Maka kalau seperti ini kembali kepada firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Jadi mega proyek besar ini dikepalai oleh Zaid bin Thabit. Namun di sana ada sahabat-sahabat yang lain seperti Ubay bin Ka'ab, kemudian Mu'adz ibn Jabal, kemudian Abu Zaid. Nah, ini di antara para sahabat yang mengumpulkan Al-Quran di masa Rasulullah SAW. Belum lagi yang ada di dada-dada para sahabat yang dalam bentuk hafalan. Ya, sehingga
Zaid bin Thabit mengatakan, aku mendapatkan ayat yang terakhir, ya, yang tercatat itu surat At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum, dan seterusnya. Itu dari Abu Khuzaimah Al-Ansari. Jadi sampai mereka yang menghafalkan ayat-ayat Al-Quran yang turun kepada Nabi, mereka juga dapat bagian. Ya, mereka juga dapat bagian. Yang namanya mega proyek ini kan bukan pekerjaan satu orang. Banyak yang terlibat di dalamnya. Dimulai dari ide. Ide siapa ini? Idenya Umar bin Khattab. Di masa siapa? Di masanya Abu Bakar. Siapa yang ditunjuk sebagai pimpinannya? Ya, untuk mengumpulkan dan menuliskan ini Zaid bin Thabit. Siapa pula yang membantunya? Sahabat-sahabat yang lain. Kemudian siapa lagi yang diambil ayat-ayat Al-Quran di dalam dada-dada mereka dalam bentuk hafalan? Ada sahabat-sahabat yang memang tidak disebutkan nama-namanya. Ya, Zaid bin Thabit mengumpulkan dalam lempengan, dalam pelepah-pelepah kurma, kemudian di dada-dada kaum muslimin pada saat itu semua terkumpul, sehingga siapapun yang terlibat dalam pengumpulan Al-Quran pada saat itu, ya, dia mendapatkan bahagian yang sama. Ya, dia mendapatkan bahagian yang sama. Dan tentunya orang yang punya, yang merancang, yang mengumpulkan seluruhnya dan menyatukan ini orang yang paling banyak bahagiannya. Ya, karena kalau dikatakan siapakah penulis wahyu Nabi, siapakah yang mengumpulkan, yang disebutkan pasti namanya Zaid bin Thabit, walaupun tidak tertutup kemungkinan yang lain ikut serta dalam proyek ini. Ya, oleh karenanya, sebagaimana ini merupakan proyek besar, ya, sebagaimana ini merupakan proyek besar, begitu juga dengan dakwah. Begitu juga dengan dakwah. Ya, seperti halnya pada pekan yang lalu sudah kita sebutkan, siapapun kita, ya, siapapun kita, ketika kita mengambil andil bagian ta'awun dalam proyek besar ini, menyampaikan ilmu, menyampaikan hidayah kepada manusia, sampai pada akhirnya Allah memberikan hidayah kepada seseorang melalui fasilitas, media, sarana, keikutsertaan kita di dalam membantu itu, kita juga dapat pahala yang sama. Ya, kita juga mendapatkan bahagian yang sama. Seperti itu dia. Ya, jadi kalau dikatakan dakwah ini bukan kerja satu orang. Ya, bukan kerja satu orang. Banyak orang-orang yang terlibat di dalamnya, dan orang-orang yang terlibat di dalamnya walaupun dia tidak tampil di depan, ya, dia main di belakang layar, ya, dia main di belakang layar, apapun posisinya dia tetap mendapatkan bahagian dalam dakwah itu. Ya, maka lihat potensi kita di mana. Ketika potensi kita mungkin hanya sebatas ngangkat-ngangkat saja, nggak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Jangan kecil hati. Ya, keberhasilan suatu proyek itu, ya, sekecil apapun yang dilakukan dia dapat bahagian. Asalkan apa? Asalkan ikhlas, karena dakwah ini butuh keikhlasan. Ya, dakwah ini butuh keikhlasan. Ya, bahkan sampai mungkin dia hanya sebatas menyediakan kantong plastik untuk mengumpulkan, ya, sampah-sampah, itu yang bisa dilakukan, dia juga dapat bahagian. Jadi siapapun yang terlibat di dalamnya dalam proyek besar lillahi ta'ala, ya, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, letihnya, lelahnya itu diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekalipun nggak masuk struktur panitia itu. Sekalipun nggak masuk dalam struktur panitia. Ataupun nggak nampak lah di depan. Nah, ya, terkadang ada orang yang memang dia tidak ingin disebut, tidak ingin ditampilkan. Dia di balik layar, di belakang layar, tapi dia orang yang paling berjasa besar, misalnya seperti itu. Namun dia tidak berharap orang-orang tahu, cukuplah Allah yang tahu apa yang ada di dalam hatinya. Ada orang-orang seperti itu. Ya, tidak kita pungkiri, di dalam dakwah itu ada orang-orang yang main belakang. Ya, bahkan mungkin langsung komunikasi dengan ustadznya, seperti itu dia. Ada kesulitan-kesulitan, ya, kemudian dia datang, dia hampiri, selesai, jalan semuanya. Nah, orang-orang yang seperti ini, yang memang dia tidak ingin ditampilkan, tapi dia ingin apa? Yang diinginkan hanya pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi-lagi kita katakan bahwasanya proyek dakwah ini proyek besar, dan dakwah ini nggak akan bisa berjalan dengan sendiri. Nggak cukup dengan ustadznya saja. Ya, tidak cukup dengan ustadznya saja. Harus ada orang-orang yang ada di belakangnya. Nah, demikian. Allahu a'lam. Baik, Ustadz, kalau boleh ada dikit lagi, Ustadz, tentang penterjemah tadi. Ini kalau misalnya lah ada, misalnya nanti Rosyad mau bikin program
dakwah masuk desa. Nah, Ada dari kaula muda kita bisa bahasa-bahasa daerah gitu ya kan Bang. Misalnya entah bisa bahasa Mandailing, Karo, atau bahasa apa lagi lah daerah-daerah yang ada di Sumatera Utara ini. Dia mendampingi ustadz dan ustadznya berdakwah, dia menerjemahkan untuk masyarakatnya gitu Ustadz. Ini dia dapat kebagian pahala yang sama seperti yang dijelaskan tadi Ustadz. nah dapat. Ya, bahkan orang yang seperti ini sama dengan seperti dia menyampaikan ilmunya. Ya, kaum tersebut nggak paham apa yang disampaikan si ustadz. Pemuda ini, Masya Allah, dengan keahliannya, bahasa daerahnya, sampai mengerti. Ya, sampainya dia mengerti, dia menjadi wasilah kebaikan pada seseorang dari ilmu yang disampaikan oleh sang ustadz, dia juga mendapatkan bahagian yang sama. Dia juga mendapatkan onta-onta merah nih. Ya, walaupun hanya sebatas penterjemah ustadz. Ya, walaupun hanya sebatas penterjemah ustadz dalam bahasa daerahnya. Jadi jangan kecil hati. Ya, jangan kecil hati. Apapun potensi yang kita miliki, maka berkacalah dari Zaid bin Thabit. Ya, potensi yang kita miliki, yang Allah berikan kepada kita, mudah-mudahan bermanfaat bagi agama kita. Apa yang sudah kita berikan untuk agama kita, apa yang kita miliki dari potensi kita, berikanlah. Ya, berikanlah, walaupun hanya sebatas sebagai penterjemah, walaupun hanya sebatas memberikan ide, walaupun hanya sebatas untuk nunjukkan jalan. Ya, nunjukkan jalan. Berarti, dia nggak bisa terjemah nih. Yes, Ya, dia nggak bisa terjemah, tapi dia tahu lokasi. Oke. Ya, nunjuk jalan aja. Ya, nunjuk jalan saja. Nah, seperti itu. Dia dapat bagian. Jadi siapapun yang ikut serta keberlangsungan dakwah, keberlangsungan ilmu, ya, disampaikan dimanapun, dan dia ya ikut serta di dalamnya, walaupun hanya sebatas menunjuk jalan, dia dapat bahagian. Nah, demikian. Masya Allah. Ini tolong mudah-mudahan didengar nih sama Ya. direktur apa pimpinan redaksi, jadi Udah bisa dibawa ke betul-betul daerah semua jadi, ini. jadi program gitu Iya. kan. Kita Iya. jadi supirnya pun nggak apa-apa lah. Yang di depan Supirnya tuh- dapat pahala juga kan. Ustaz? Dapat pahala Ini insyaallah. duduk depan pun standby ya, dibawa ke daerah ya. Siap ya. Standby ya insya Allah. Udah teruji nih insya Allah. Baik Ustaz, ini mungkin terakhir Ustaz di segmen Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu tentang muslih tadi Ustaz. Apa namanya, bukan muslih, apa yang melihat situasi sepertinya akan kacau gitu Ustaz, ketika Nabi SAW wafat, vakum lah Pandai ya Ustaz. membaca situasi tadi. Pandai membaca situasi ini, kadang kita ngerasa gitu juga Ustaz, ngerasa ini kayaknya ada sesuatu yang bergejolak ini, pengen kita damaikan atau pengen kita luruskan keadaannya, tapi ada rasa ini nggak tahu was-was atau bukan ya Ustaz. Kayaknya nggak pantas lah saya untuk berbuat demikian gitu-gitu. Ini was-was atau memang ada ilmunya Ustaz untuk menjadi orang penengah tadi, atau seperti yang dilakukan Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu Ustaz? Ya, benar dikatakan muslih yang memperbaiki keadaan. Nah, orang yang bisa memperbaiki keadaan adalah orang yang memang bisa melihat keadaan itu bagaimana. Tentunya dia orang yang faham, bukan sembarangan. Ya, bukan sembarangan. Dan ini kesempatan dia untuk apa? Untuk memadamkan api amarah perselisihan yang terjadi. Dia masuk di sana. Dan orang yang seperti ini kan orang-orang yang bijak. Dan ini sudah apa namanya? Sudah terjadi pada diri Rasulullah SAW. Pada saat Nabi belum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, apa perselisihan yang terjadi? Perselisihan meletakkan batu Hajarul Aswad. Ya, batu Hajarul Aswad. Dan orang-orang melihat pada diri Nabi ini orang yang amanah. Ya. Jadi orang memandang kita itu ada kebaikan. Lalu kita lihat kita ini orang yang baik belum? Ya, kemudian kita punya potensi enggak? Suara kita didengar atau tidak? Kan seperti itu. Nah, dan orang-orang mengakui ketika terjadi perselisihan antara Abu Bakar, Muhajirin dan Ansar, mereka mengetahui Zaid bin Thabit ini adalah penulis wahyu yang layak untuk diperhitungkan. Yang layak untuk diperhitungkan. Pastilah ucapan-ucapan atau ide-idenya ini brilian. Nah, jadi kalau kita lihat dulu, kita ini posisinya di mana ini? Ya, sebagai perusak kah? Ya, atau memang kita
ide-ide kita ini senantiasa diterima. Memang brilian kan seperti itu. Allah berikan keahlian untuk kita. Ya, potensi kita untuk menyampaikan ide-ide yang bermanfaat. Nah, kalau kita yakin bahwasanya ide kita bisa memperbaiki, maka sampaikan. Kalau tidak, maka jangan. Ya, kalau tidak, maka jangan. Kita ini siapa? Ya, kita ini siapa? Walaupun terkadang kita ketika melihat ide itu tidak perlu melihat siapa yang menyampaikan, tapi lihat apa idenya, kan seperti itu. Namun untuk menguatkan ide kita, maka orang akan melihat siapa yang menyampaikannya. Ya, siapa yang menyampaikannya? Ya, ternyata yang menyampaikannya adalah orang-orang yang memang bijak dalam bersikap, dan memang dia orang yang dewasa di dalam mengambil keputusan dan seterusnya. Nah, kalau memang kita tidak dianggap, atau kita katakan, saya kan masih orang baru, masih anak-anak, ya masih orang kemarin sore, sudahlah, mungkin nantilah, ya mungkin nanti, maka lihat kondisi, ya lihat kondisinya. Allah a'lam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Dan mungkin lebih spesifiknya, setelah mengukur diri, konsultasi lah ya Ustaz. Benar. Musyawarah sama orang guru atau ustaz-ustaz kita gitu ya Ustaz. Ya, atau boleh juga dia menyampaikannya di balik layar, di belakang layar. Okay. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dia nggak berani tampil ke depan, tapi dia sampaikan, saya punya usul. Ya, mudah-mudahan usul saya bermanfaat. Dia tidak sampaikan di hadapan orang. Iya, dia menyendiri, berbicara empat mata, itu boleh. Baik. Nah. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas penjelasan, bimbingan dan arahnya, dan para pemirsa Rosyad TV, juga para pendengar Radio Streaming dan Mengaji. Dengan demikian mungkin kita cukupkan pertemuan kita di pekan ini, di hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan kita terkait sosok-sosok pemuda yang ada di sekitar Nabi SAW. Dan seperti biasa, sebelum kita tutup, ada motivasi atau nasihat buat kami Ustaz, juga buat para pemirsa dan pendengar kita. Silakan Ustaz. Nah, kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, dari kisah yang kita sampaikan tadi, ketahuilah bahwasanya, dan ini sering kita ulang, Allah berikan kita potensi. Allah berikan kita potensi baik dengan segala alat-alat yang telah Allah berikan untuk kita. Ya, dengan segala fasilitas-fasilitas yang Allah penuhi untuk kita. Maka kita harus melihat di potensi mana yang itu bermanfaat untuk agama kita. Jadi potensi yang kita miliki kira-kira bermanfaatkah untuk agama kita? Kalau ternyata potensi yang kita miliki ini bermanfaat untuk agama kita, maka tinggalkanlah kebaikan-kebaikan yang ada, sebarkanlah kebaikan-kebaikan yang ada dari potensi kita sebelum kita pulang. Artinya sebelum kita meninggal dunia. Masing-masing kita punya potensi, maka tinggalkanlah potensi yang baik yang kita miliki, sehingga ketika kita pulang, ketika kita meninggal dunia, kita menitipkan sesuatu yang baik. Dan kalaupun ada ya sesuatu yang jelek pada diri kita, maka cukuplah kita simpan sendiri, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu, dan tidak perlu kita sebarkan, dan tidak perlu kita mengajak orang lain untuk melakukan keburukan yang kita miliki. Ya, mudah-mudahan kita termasuk ke dalam orang-orang yang dijadikan kunci-kunci pembuka kebaikan. Allahu a'lam. Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan. Tuh Bang Jiang, Ya. tinggalkan ilmu-ilmu nge-manage event organisasinya, event organizernya itu untuk mungkin kawan-kawan menyelenggarakan daurah, terus bicara di publik, di depan umum, ini tolong diajarin adik-adiknya Jadi ditinggalin ya Ustaz potensi-potensi itu ya. Tinggal tapi dikembangi ke arah yang lebih baik, kata Ustaz. Gitu. Dikembangi dan ke arah yang lebih baik gitu. Tapi Abang belum mau kemana-mana kan? Ini nanti lagi mau closing. Baik para pemirsa Rosyad TV, juga para pendengar Radio Streaming dan Mengaji, kita cukupkan pertemuan kita kali ini. Kita ucapkan sekali lagi jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasannya, bimbingan dan arahannya, juga Bang Jiang yang udah mendampingi kita di live podcast kali ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi, dan apa yang disajikan ini bermanfaat tentunya untuk kami, juga untuk para pemirsa, juga para pendengar yang mendengarkan dan menyaksikan kegiatan kita ini. Baik, mewakili kru yang bertugas kami pamit. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.